Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada sore hari ini, insyaallah pada kesempatan ini kita akan memulai pengajian yang baru, yaitu seputar fikih, pengajian tentang fikih. Tapi sebelum kita belajar fikih, ada baiknya kita memulainya dengan sebuah pengantar ya. Jadi seperti biasa kayak kemarin pas pengajian tauhid, pengajian akidah, kita mulai dengan pengantar, begitu juga dengan pengajian fikih ini kita mulai dengan pengantar. Baik. Ikhwan sekalian, para ulama itu mereka biasa sebelum belajar fikih atau belajar satu ilmu itu di dalam cabang ilmu, tiap cabang ilmu di dalam Islam mereka biasanya menyampaikan yang namanya al-mabadi al-asyarah. Ya, udah pernah dengar ya. Jadi di dalam cabang ilmu itu para ulama memulainya dengan mengkaji al-mabadi al-asyarah atau 10 pokok-pokok yang kiranya supaya tergambar di dalam benak setiap orang yang akan belajar itu tentang ilmu tersebut. Ini saya akan ambil mabadi al-asyarahnya. Ini sebenarnya bukan kitab fikih yang saya share ini ya. Ini kitab qawaid ya, kitab qawaid fikih. Ini kita lihat i'lam annahu yanbaghi likulli talibin fi ayyi fannin ayyatawwa hatta yakuna ala basiratin ma fi talabatihi aw ala basiratin tammatin. I'lam, ketahuilah annahu yanbaghi, bahwasanya hendaknya ya, likulli talibin, bagi setiap pelajar atau santri, fi ayyi ilmin, pada ilmu apapun, ayyatasawwarahu, supaya dia memiliki tasawwur, memiliki gambaran, hatta yakuna ala basiratin, hingga dia memiliki basirah, memiliki pengetahuan, ma fi talabatihi au ala basiratin tamatin, tentang apa yang akan dia pelajari. Jadi ini namanya al-mabadi al-asyarah ya, sesuatu yang hendaknya dipelajari di awal. Jadi 10 poin ini menjadi pengantar supaya orang itu kemudian enggak geram diam dalam belajarnya. Wadalika bima'rifati mabadi'ihil al-asyarati allati nadhumaha al-alamah as-sobban fi qawlihi, yaitu dengan mengetahui al-mabadi, pokok-pokok ya, al-asyarah, 10 pokok allati yang nadhumaha al-alamah as-sobban, yang dinadhomkan, yang dibikin nadhom, yang dibikin syair oleh al-alamah as-sobban di dalam perkataannya. Ini syairnya ya, ini syairnya. Kata beliau, inna mabadi kulla fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Inna, sesungguhnya, mabadi kulla fannin asyarah, pokok-pokok setiap cabang ilmu itu ada 10. Yang pertama al-haddu, batasan. Kemudian wal mawdu', batasan itu ta'rif, pengertian. Kemudian wal mawdu', mawdu' itu bahasan, kita bahas apa. Tsumma thamar, kemudian buahnya dalam mempelajari ilmu tersebut. Kemudian wa fadluhu, keutamaannya. Kemudian wa nisbatun, nisbatnya, nisbat ke dalam ilmu, dia ilmu apa. Wal wadi', kemudian wadi', letak dasarnya.
Wal ismu, kemudian nama ilmu tersebut, al istimdadu hukmu syari'. Kemudian istimdad dasarnya, istilahnya apa? Landasannya. Kemudian hukmu syari', hukum syariat atau hukum syari', hukum mempelajarinya. Kemudian masailnya, wal ba'du bil ba'di iktafa. Sebagiannya dari sebagian yang itu menjadi cukup. Wa man daral jami'a hadza syarafa. Dan barang siapa yang mengetahui seluruhnya hadza syarafa, maka dia mendapatkan kemuliaan. Jadi ini 10 hal yang hendaknya diketahui sebelum kita belajar suatu cabang ilmu. Oke, mudah nggak? Udah nggak Mas Miko? Insya Allah ya. Jadi ini 10 ini itu adalah istilahnya apa ya? Mabadi, pokok-pokok sebelum kita belajar ya. Nah, kita lihat kemudian berikutnya. Nah, di sini kita lihat al-mabadiul asyaratu li ilmil fikhi. Mabadi asyarah untuk ilmu fikih ya. Jadi mabadi al-asyarah untuk ilmu fikih. Tadi kan pertama had batasan atau pengertian. Had itu lebih cocok diartikan sebagai pengertian. Nah, sekarang kita lihat apa sih pengertian ilmu fikih itu? Ya. Pengertian ilmu fikih itu apa? Dengar nggak? Di situ ada tuh. Baca Mas Iko, apa coba? Apa? Iya. Ya apa? Masih buta huruf ya. Pertama, hadduhu, batasannya atau pengertiannya. Apa itu pengertian fikih? Lughatan, secara bahasa. Pengertian fikih itu adalah al-fahmul mutlak. Paham secara mutlak. Artinya mau pahamnya itu sampai 100%, cuma 90%, 80% itu namanya fikih. Ya. Tapi sebenarnya ini kurang tepat ya. Sebenarnya ini kurang tepat. Karena kenapa? Karena istilahnya kalau orang ngomong fakih itu saya mengetahui sesuatu itu harus sesuatu yang mendalam. Artinya butuh untuk dipelajari. Jadi nggak cukup cuma sekedar ya saya fakih terhadap sesuatu, ya maksudnya saya tahu bahwasanya matahari itu terbitnya dari barat. Dari barat atau dari timur? Dari timur. Matahari itu terbitnya dari timur, tenggelamnya di barat. Itu kalau orang Arab mereka nggak akan ngomong fakih tu syamsa tatlu'u minal masyriq. Orang Arab nggak ngomong gitu. Kenapa? Karena itu mereka akan mengatakan alima, pakainya alima. Nah, bukan fakihah. Kalau fakihah itu sesuatu yang mendalam, harus pakai belajar. Jadi secara bahasa, fikih itu adalah al-fahm. Aku paham sama kamu kan gitu kan. Fahim tuh ya. Ya nggak gitu juga ya. Jadi secara bahasa artinya al-fahmu. Kemudian wastilah, secara istilah. Apa itu fikih? Nah, kita lihat. Fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat. Ilmu tentang hukum-hukum syariat al-amaliyah yang sifatnya amaliyah atau perbuatan. Nah, kita lihat. Kalau dibilang hukum syariat, itu ada berapa Mas Miko? Secara garis besar hukum syariat ki ono piro? Ada 5. Ya, secara garis besar itu kalau ada 5 itu hukum taklifi namanya. Hukum taklifi. Tapi kalau di globalkan lagi, hukum di dalam syariat itu ada 2 secara umum. Yang pertama namanya hukum taklifi, yang kedua namanya hukum wada'i. Hukum taklifi dan hukum wada'i. Ini kita lihat. Hukum taklifi itu apa? Hukum taklifi adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan orang. Perbuatan
manusia. Maka yang dihukumi dalam ilmu fikih itu adalah perbuatan. Contohnya, apa hukum sholat 5 waktu? Melaksanakan sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib. Nah, itu namanya perbuatan. Apa hukumnya, kalau misalkan ada yang nanya, apa hukumnya khomer? Bener apa salah? Bisa benar, bisa salah. Kalau dimaksud dengan hukum taklifi, maka salah pertanyaannya. Yang benar apa? Hukum minum khamr. Hukum minum khamr. Kalau ditanya apa hukumnya khamr, maka dalam mazhab Syafi'i jawabannya najis. Najis. Itu hukum benda ya. Contoh, apa hukumnya TikTok? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Maksudnya TikTok itu dikasih hukum bisa nggak? Nggak bisa. Yang bisa adalah hukum main TikTok. Baru bisa. Nah, hukum Facebook. Bisa nggak? Hukum TV deh. Hukumnya TV apa? Bener nggak bisa dikasih hukum. Yang benar hukum nonton TV. Maka jawabannya gimana? Tergantung apa yang ditonton. Nah, kan nonton apa? Iya. Tergantung apa yang ditonton. Itu tentang hukum. Maka hukum taklifi itu secara umum ada 5. Ya, ada 5. Al-qismul awalu yang pertama adalah wajib. Hukum taklif ini wajib. Wajib itu apa? Wa huwa ma talabahu asy-syari'u talaban jaziman. Yaitu sesuatu yang syari', pembuat syariat itu menuntutnya dengan tuntutan yang wajib. Contohnya apa? Aqimis shalah. Dirikanlah sholat. Nanti kita lihat aqimis shalah ini dalil apa namanya yang terperinci namanya. Aqimis shalah. Dirikanlah sholat. Fatakun wajibatan. Maka sholat itu jadi wajib. Nah, nama lain dari wajib adalah maktub, fardu, al-hatmu, al-lazim. Ini nama-nama lain ya. Maktub, fardu, al-hatmu, al-lazim. Maka kata-kata lazimun alaik, wajib. Nah, maksudnya adalah wajib. Itu yang pertama ya. Yang kedua al-qismu tsani, ada hukum namanya mandub, al-mandubu. Yaitu wa huwa ma raghaba asy-syari'u fi fi'lihi min ghairi ijabin. Itu sesuatu yang syari', pembuat syariat itu raghaba itu mencintainya, menyukainya min ghairi ijabin, tapi enggak wajib. Nah, ini namanya mandub. Hukumnya ya mandub. Yastahiqu fa'iluhu at-thawab idza nawa bihi at-taqarruba lillahi wa la yu'aqibu tarikahu. Hukumnya adalah yastahiqu fa'iluhu, pelakunya itu berhak untuk dapat thawab idza nawa bihi at-taqarruba lillah, kalau dia meniatkannya taqarrub kepada Allah. Kemudian wala yu'aqibu tarikuhu, orang yang meninggalkannya enggak dapat dosa, tidak diiqab, tidak diberikan sanksi. Itu namanya mandub ya. Nama lainnya sunnah, mustahab, tatawwu, taat, an-naflu, al-qurbatu, al-ihsanu, al-murhibu fihi. Ini nama-nama lain dari sunnah, mustahab, tatawwu. Salat tatawwu kan gitu kan. Salat nafilah, nah, itu berarti sunnah. Itu hukum taklifi yang kedua. Al-qismu itu hukum taklifi yang ketiga adalah al-haram, haram. Wa huwa ma talaba syari'u tarkahu talaban jaziman, yaitu sesuatu yang syari', pembuat syariat itu menuntut untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang pasti, yang wajib. Hukumnya annahu yastahiqu al-uqubata fa'iluhu qasdan. Wa yathabu tarikuhu idza nawa bi tarkihi at-taqarruba lillahi azza wa jalla. Hukumnya adalah bahwasannya pelakunya itu berhak untuk dapat ukubah, sanksi, qasdan kalau dia sengaja.
Kalau dia sengaja. Kalau misalkan nggak sengaja, nggak dapat dosa. Ya. Qasdan ini sengaja ya. Qasdan ini sengaja. Masalah gini. Ini ada minuman di atas ini kan. Ini apa nih? Udah minum aja. Begitu diminum ternyata khamar. Sengaja nggak? Sengaja nggak sengaja. Dapat ukubah nggak? Enggak. Itu namanya sengaja. Kemudian wisabu tarikuhu idza nawa bitarkihi at-taqarruba lillah. Dan orang yang meninggalkannya dapat pahala. Tapi dengan catatan kalau dia niatkan ketika meninggalkan sesuatu tersebut untuk taqarrub lillah. Jadi sesuatu yang haram itu kalau ditinggalkan berpahala asalkan niat. Misalkan oh saya nggak zina gitu kan, nggak pacaran, ya. Memang karena nggak laku kan gitu kan, bukan karena taqarrub lillah gitu kan. Kalau diniatin taqarrub lillah dapat pahala. Jomblo lillahi ta'ala. Syaratnya apa? Niat. Syaratnya niat taqarrub. Ya saya kenapa sampai sekarang nggak pacaran gitu? Karena lillahi ta'ala kan gitu kan. Bukan karena emang nggak laku gitu. Saya jomblo ini karena nggak laku. Nah itu nggak dapat pahala, enggak gitu. Ya. Kemudian nama-nama lainnya itu adalah mahdur, mamnu, mazjur anhu, al-maksiyah, adzanbu, wah ini banyak, al-qabih, wal mutawaqid alaih, sayyi'ah, al-fahisyah, al-ithmu, al-harju, at-tahrimu, al-uqubah. Macam-macam ya, nama lain dari haram. Itu hukum taklifin ya, masih berkaitan dengan perbuatan hamba. Nah, sekarang al-qismur rabi'u, bagian yang keempat dari hukum taklifi yang berkaitan dengan perbuatan adalah al-makruhu. Makruh. Itu apa? Wa huwa ma talaba asy-syari'u tarkahu talaban ghairu jazimin. Itu sesuatu yang pembuat syariat menuntut untuk meninggalkannya, tapi tuntutannya itu tidak jazim, tidak tidak wajib. Hukumnya apa? Hukumnya annahu yusabu tarikuhu idza nawa bitarki at-taqarruba lillahi azza wa jalla. Hukumnya orang yang meninggalkan yang makruh ini berpahala kalau dia niatkan dengan meninggalkannya itu taqarrub kepada Allah azza wa jalla. Wala yu'aqibu fa'iluhu. Dan orang yang mengerjakan perbuatan makruh nggak dapat dosa. Jadi kalau melakukan perbuatan makruh nggak dapat dosa. Yang terakhir dari hukmul wadi, hukmu taklifi itu adalah al-mubah. Wa huwa ma khayyara syari'u baina fi'lihi wa tarkihi. Itu sesuatu yang pembuat syariat khayyara, ngasih pilihan antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Artinya terserah kita gitu. Mau ditinggalkan ya terserah, mau dilakukan ya terserah. Hukmuhu la yusabu wa la yu'aqibu ala fi'lihi wa la ala tarkihi lidatihi. Jadi, nah ini lidatihinya nih unik nih ya. Yaitu tidak akan dapat pahala dan juga tidak akan dapat hukuman orang atas melakukan perbuatan tersebut atau atas meninggalkan perbuatan tersebut lidatihi, pada zatnya, pada perbuatannya itu sendiri. Kecuali kalau diniatkan untuk lillah maka bisa. Contohnya apa? Makan. Makan hukumnya apa? Mubah apa? Wajib apa? Mubah suka-suka lah. Kalau wajib, saya nggak mau makan kok. Gitu. Ya, tapi kalau diniatkan, pakai niat misalkan saya makan ini supaya saya bisa kuat ibadah. Tidur hukumnya apa? Mubah juga. Mubah. Terserah mau tidur sampai siang gitu kan, dari pagi sampai siang habis subuh tidur lagi sampai jam 12 tidur lagi gitu kan. Terserah gitu kan, cuma bisa berpahala asalkan diniatkan lillah. Misalkan nanti saya mau ngaji misalkan, tak tidur saya 10 menit 15 menit biar nggak ngantuk, nah itu bisa berpahala. Tapi kalau lidatihi, perbuatannya itu sendiri ya mubah. Ya, makanya di sini pakai kata-kata lidatihi. Yaitu tentang hukum taklifi.
hukum taklifi. Nah, sekarang ada yang kedua yaitu al-ahkam al-wadaiyah, hukum wadai, hukum wadai. Ya, hukum wadai itu apa sih? Ya. Hukum wadai itu hukum yang tidak berkaitan sama mukallaf. Ini kita lihat contoh. Al-lafdzul awwalu yang pertama adalah asyartu syarat. Nanti di fikih kita bahas juga ini. Misalnya at-thaharatu syartun lis-shalah. Thaharah adalah syarat sahnya salat. Nanti di fikih kita bahas. Ya. Ini namanya hukum wadai. Wa hukmuhu annahu la yatimmu husulul masyruti illa biwujudihi. Hukumnya adalah terwujudnya yang disyaratkan itu tidak akan sah kecuali dengan adanya syarat tadi. Itu yang pertama. Hukum wadai yang kedua adalah mani'. Al-mani'u. Al-mani' itu penghalang. Ya. Misaluhu contohnya al-abawiyah itu mani'atun, penghalang min wujudil kisos. Penghalang adanya kisos. Ya. Oke. Lama-lama pusing juga. Nyantar juga ya. Ya, lanjut. Hukumnya annahu biwujudil mani'i yantafi wujudal hukmi. Bahwasanya dengan adanya penghalang maka adanya hukum juga menjadi terhalang. Jadi penghalang itu meniadakan hukum. Penghalang itu meniadakan hukum. Kemudian al-lafdzul tsalis yang ketiga adalah as-sahih, sah. Misalnya contohnya as-sholatul lati tawafarat fihi syurutuha. Salat yang terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, wantafat anha mawani'uh, dan terhalangi. Intafat, tidak ada mawani'nya. Wa mithluhu al-bai'u wan nikah. Contohnya adalah jual beli dan nikah. Jual beli itu nanti hukumnya sah atau tidak jual belinya. Misalkan jual beli kalau dalam mazhab Syafi'i ya, jual beli setelah azan kedua di hari Jumat. Hukumnya apa? Ya. Idza nudiya li sholati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul baik, kan tinggalkanlah jual beli itu kan. Itu idanu dia itu maksudnya adalah adzan kedua di hari Jumat. Nanti kalau misalkan masih ada orang yang melakukan praktek jual beli setelah adzan kedua di hari Jumat, nah itu dibahas. Hukum jual belinya bagaimana atau tidak? Kalau misalkan haram itu terjadi perpindahan kepemilikan atau tidak, nah itu dan sebagainya gitu ya. Itu sah. Kemudian yang keempat fasid, rusak. Wa huwal amalul ladzi faqada syartan min syurutihi aw ruknan min arkanihi mal qudrati alaihi. Ya. Fasid itu adalah suatu perbuatan yang hilang satu syarat dari syarat-syaratnya atau satu rukun dari rukun-rukunnya bersamaan dengan mampu untuk melaksanakannya. Contohnya adalah orang yang sholat nggak wudhu, padahal dia mampu, maka itu namanya fasid, nggak sah, ya, rusak. Kemudian yang kelima al-ada itu ya sah. Wa huwa ma fu'ila fi waqtihi al-muqaddari syar'an, yaitu sesuatu yang dilakukan pada waktunya al-muqaddari syar'an, yang muqaddar syar'an, ya. Itu contohnya sholat duhur setelah zawal. Setelah zawal itu tergelincirnya matahari. Ada. Kemudian al-lafdzus sadis yang keenam al-qadha. Yaitu wa huwa ma fu'ila kharija waqtihi al-muqaddari syar'an. Yaitu melakukan sesuatu di luar waktu yang telah disediakan secara syariat. Boleh namanya qadha kok. Contohnya puasa
di bulan Syawal sebagai pengganti dari puasa Ramadan. Nah, dia mengkodoknya. Kemudian yang terakhir adalah al-i'adah, ngulang. Wa huwa ma fu'ila maratan tsaniyatan, yaitu sesuatu yang dilakukan untuk kedua kalinya. Contoh paling gampang itu orang ibadah tapi faqidut tahurain, kehilangan dua alat bersuci, kehilangan dua alat bersuci. Misalkan tenaga medis sekarang yang pakai baju APD itu kan nggak bisa bersuci. Nah, itu dia statusnya faqidut tahurin, nggak bisa wudhu dan nggak bisa tayamum gitu. Maka dia tetap sholat, dihormati waktu untuk menghormati waktu. Tapi nanti kalau udah dapat maka dikodok sholatnya. Tapi sholat 2 kali nih. Sholat 2 kali. Nah, itu tadi hukum ya. Wah, ternyata masih banyak ya. Yaitu ilmu tentang hukum-hukum syar'i al-amaliyah yang sifatnya amaliyah, al-mustanbitatu yang pengetahuan tadi diambil dari dalil-dalil tafsiliyah secara yang terperinci. Dalil terperinci itu apa? Untuk mengeluarkan dari ilmu usul fikih. Kalau ilmu usul fikih itu dia dalilnya umum. Contohnya al-amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Ya. Tapi kalau dalil tafsiliyah contohnya nih, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Sholat ini terperinci nih. Sholat ini terperinci nih. Tapi kalau hakim ini fil amr. Nah ini urusannya nanti pada usul fikih. Urusannya pada usul fikih. Baik. Kemudian kita lihat itu tentang definisinya ya. Definisinya itu fikih adalah itu tadi, ilmu tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya amalia, yang ilmu tadi diambil dari dalil-dalil yang secara rinci. Makanya sebenarnya hukum fikih itu pasti pakai dalil. Gak mungkin gak ada dalil. Tinggal nanti dalilnya kayak apa gitu kan. Baik. Kemudian yang kedua, maudhu'uhu, objek bahasannya. Apa sih yang dibahas dalam fikih itu? Yang dibahas adalah af'alul mukallafin. Perbuatannya mukallaf. Ya, perbuatannya mukallaf. Mukallaf itu apa? Hah? Orang yang sudah kena beban syariat. Orang yang sudah terkena beban syariat. Yang dibahas perbuatannya tadi ya. Bukan benda ya, bukan benda. Kalau benda itu hukumnya ya kalau nggak najis, suci kan gitu kan. Nah, tapi kalau perbuatannya itu nanti lain. Kemudian samaratuhu, samarah itu buahnya. Apa buah dari mempelajari fikih? Itu adalah ma'rifatu ahkami af'alil mukallafin. Mengetahui hukum-hukum dari perbuatan mukallaf. Orang yang kena beban syariat. Allati yang mana tumkinu. Dengan mengetahui hukum tadi memungkinkan minimtisali awamirillah. Untuk mengerjakan perintah Allah wajtinabi nawahi. Dan menjauhi larangan Allah. Jadi itu sebenarnya belajar fikih. Yang penting kita bisa amal. Caranya gimana kita mengerjakan perintah Allah? Ya belajar fikih. Belajar fikih. Oh, Allah memerintahkan ini. Oh, Allah itu ngelarang apa aja sih? Ya belajar fikih. Wa biha tahsulu sa'adatud daraini. Dan dengan mengetahui hukum fikih tersebut diperolehlah sa'adah kebahagiaan daraini di dunia dan akhirat. Kemudian fadluhu, fadilah belajar fikih. Fadilahnya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Ya. Yufaqihu fiddin. Itu ada kata-kata yufaqihu. Barang siapa yang Allah kehendaki bagi orang tersebut kebaikan, maka Allah faqihkan dia di dalam ilmu agama. Artinya dijadikan Allah paham terhadap ilmu agama. Jadi fadilahnya apa? Iya, fadilahnya itu
dikehendaki kebaikan oleh Allah. Kemudian nisbatuhu, nisbatnya. Artinya dia ini ilmu apa sih gitu kan? Di apakah ilmu matematika, apa ilmu apa namanya biologi, sosiologi, bukan. Dia min ulumi syar'iyyah, termasuk ilmu-ilmu syariat. Kemudian wadi'uhu, peletak dasarnya. Ini anak kurang paham nih. Abdurrahman bin Qasim. Peletak dasarnya, setahu saya peletak dasar ilmu fikih itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang mentadwin kemudian jadi apa namanya? Jadi ilmu yang disiplin ilmu tersendiri, kemudian ilmu yang tertib itu adalah para ulama mujtahidin. Ulama-ulama yang sudah mencapai derajat mustahid, mutlak, mustakil. Mutlak sama mustakil ada yang bilang sama, ada yang bilang tidak. Jadi letak dasarnya itu imam-imam yang sudah mencapai derajat mustahid. Termasuk imam yang 4 itu ya, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. Itu yang paling terkenal. Kenapa? Karena murid-muridnya mewarisi ilmunya. Yang ulama-ulama yang lain, kenapa tidak sampai sekarang? Karena murid-muridnya tidak mewarisi atau mentadwin ilmunya guru-gurunya. Makanya mazhabnya punah. Kemudian ismuhu, nama ilmu ini apa sih? Namanya macam-macam. Itu al-fiqhu, ilmul furu'i ad-diniyah, ilmul ahkam al-amaliyah, kemudian ilmul qanun. Ya. Dengan bilang ilmu fikih, ilmu furu', ya. Ilmu cabang, ya. Ilmu furu'. Kemudian ilmul ahkam al-amaliyah, kemudian ilmu qanun. Nah, sekarang istimdadnya, dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya ini nggak tahu ini madzhab apa ya, tapi yang disepakati itu 4 sebenarnya. Maksudnya sandaran dalil itu 4 madzhab sepakat 4 ini, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. 4 itu sebenarnya 4 madzhab itu sepakat, pakai itu semua. Ya, dipakai artinya diakui. Tapi ada beberapa yang antar madzhab itu satu pakai, satu enggak. Yang satu pakai, yang satu enggak. Yang paling unik itu yaitu madzhab Malik ya. Pakai apa? Amal ahli Madinah. Jadi perbuatannya penduduk Madinah itu jadi dalil menurut Imam Malik. Meskipun madzhab yang lain nggak pakai gitu kan. Ya, contoh yang paling terkenal itu tentang khiyar majelis. Khiyar majelis. Khiyar majelis tahu ya? Khiyar itu hak membatalkan transaksi jual beli. Misalkan mau nerusin apa enggak? Kalau masih dalam satu majelis, maka 3 madzhab yang lain bilang boleh membatalkan. Jualan kitab nih, COD misalkan COD. Ya kan COD kan. Apa? COD. Enggak pakai ribut tahu ya. COD ketemu orang kemudian beli kitab misalkan. Nah, terus masih ngobrol terus yang beli nggak jadi nggak jadi. Habisnya tadi nge-search ternyata ketemu yang lebih murah kan gitu kan. Nah, dibatalkan boleh selama belum berpisah majelis. 3 madzhab pakai itu. Kenapa? Karena dalilnya ada gitu kan. Sahih. Tapi Imam Malik nggak pakai itu. Kenapa? Karena orang Madinah nggak mengamalkan itu. Karena penduduk Madinah nggak mengamalkan itu. Penduduk Madinah nggak pernah mengamalkan namanya khiyar majelis. Kalau sudah jual beli ketemu ya udah selesai. Nah, kenapa? Karena menurut Imam Malik penduduk Madinah itu mewarisi ilmunya Rasulullah dan para sahabat dari dulu. Oh, orang Madinah nggak mempraktekkan itu. Nah, itu jadi dalil. Tapi dalam madzhab yang lain enggak. Mbah Malik doang tuh yang pakai begituan. Ya. Kemudian hukum mempelajarinya. Itu fardhu ainin fil qadri ladzi tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah. Hukumnya itu adalah fardhu ain. Tapi apa?
pada hal-hal fil qadri ladzi pada kadar yang tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah. Sahnya ibadah itu tergantung padanya. Jadi misalkan kalau ada apa namanya orang dia kalau di Mukhtasar Minhajul Qasidin itu menarik gitu. Jadi kalau ada orang kemudian dia balik, ketika balik dia pertama kali wajib adalah mempelajari tentang syahadat. Apa makna syahadat, apa konsekuensi syahadat, apa pembatal syahadat. Setelah itu misalkan dia umurnya setelah balik, dia umurnya nyampe waktu sholat, maka dia wajib belajar tentang sholat. Kalau nggak nyampe ya nggak wajib. Balik kemudian sebelum masuk waktu zuhur jam 10 mati gitu. Dia misalkan belum belajar ilmu sholat nih, nggak dosa dia. Nggak dosa dia. Kenapa? Karena belum masuk. Karena belum masuk. Kemudian kalau nanti umurnya nyampe Ramadan, baru belajar puasa. Kalau nanti dia punya harta sampai satu hal, belajar zakat. Kalau dia nanti wajib haji, maka belajar haji. Kalau dia pedagang, belajar dagang. Maka sebenarnya fardu ain itu pada hal-hal yang setiap hari dilakukan. Hukum yang pada hal-hal setiap hari dilakukan. Contohnya misalkan tadi mau sholat, kemudian apa hukum bagi orang yang mau sholat tersebut belajar ilmu tentang sholat? Fardu kifayah apa ain? Fardu ain. Kenapa? Karena orang tadi mau sholat. Orang mau puasa. Orang mau puasa. Apa hukumnya belajar hukum puasa bagi orang tadi? Fardu ain. Sekarang orang mau nikah misalkan. Apa hukumnya mempelajari tentang nikah? Fardu ain, fardu ain. Orang mau dagang misalnya. Apa hukumnya belajar ilmu tentang dagang? Ya fardu ain sama begitu. Jadi mempelajari sesuatu yang tiap hari dihadapi. Nah, kemudian yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah fi mazada alal awwal. Itu pada apa saja yang tambahan dari yang fardu ain tadi. Untuk sampai pada derajat melebihi derajat awam lah gitu ya. Lewat derajat awam. Kemudian masailnya. Pembahasannya masailnya adalah qadaya allati tutlabu nisbatu mahmulatiha ila mawdu'atiha. Ya, itu adalah qadaya. Qadaya itu apa ya? Ahkam hukum-hukum. Sebenarnya ini bisa diringkas menjadi 4. Yaitu tentang ibadah, kemudian muamalah, kemudian munakahah, dan yang terakhir adalah jinayah. Masailnya 4 itu. Jadi ilmu fikih itu kembalinya keempat itu. Tentang ibadah, kemudian tentang muamalah, kemudian tentang munakahah, yang terakhir tentang jinayah. Itu adalah mabadi al-asyrah tentang fikih. Nah, sekarang kita lihat kitabnya. Nailur Roja. Kenapa kita pakai kitab Nailur Roja? Kitab fikih ini ya. Fikih Syafi'i gitu ya. Baik. Karena salah satu thariqah dari para ulama itu mereka belajar fikih melalui madhab. Belajar fikih melalui madhab. Jadi kalau kata Mbah Soleh Fauzan gitu, kalau ada orang belajar fikih kok nggak lewat madhab, dia langsung mempelajari dalil, itu kata Mbah Soleh Fauzan kayak orang ngerangkak aja belum bisa suruh lari. Kayak orang ngerangkak belum bisa suruh lari. Makanya untuk tafakuh itu belajar itu paling bagus, dan memang ini thariqahnya para ulama, mereka mempelajari lewat madhab. Kalau orang awam wajib bermadhab nggak? Orang awam
Orang awam itu wajib mazhab? Wajib nggak? Wajib ini dalam arti kalau dia tidak melakukannya dia dosa loh. Hah? Enggak. Orang awam tidak wajib bermadzhab. Orang awam itu wajibnya beramal. Orang awam ini semua ya, itu wajibnya mengamalkan apa yang wajib di dalam syariat. Makanya orang awam itu madhabnya madhab gurunya. Ditanya sama gurunya, "Tat, hukum ini apa sih?" Gini. Nah, dia ngikut madhab syekhnya, gurunya, kiainya, ustadznya. Tapi kalau mau tafakuh, kalau mau belajar konsisten dari awal sampai akhir, maka bermadhablah. Nanti pola pikirnya itu akan tertata. Pola pikirnya akan tertata. Ya, contohnya nanti madhab Syafi'i itu punya pola pikir yang khas. Punya pola pikir yang khas. Sebagaimana madhab-madhab yang lain punya pola pikir yang khas. Ya, punya pola pikir yang khas. Jadi itu tentang madhab. Kita akan pakai kitab Nailur Roja, Syarah Safinatun Najah. Safinatun Najah ini kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar, yaitu Nailur Rojanya. Ditulis oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Samir Al-Hadrami. Matannya ya, matan Safinatun Najah itu ditulis oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Samir Al-Hadrami. Al-Hadrami ini nisbah kepada tempat lahirnya di Hadramaut, Kemudian wafat beliau di mana coba? Ada yang tahu nggak? Beliau wafatnya di Betawi. Iya. Wafatnya di Betawi. Makamnya di Tanah Abang. Makamnya ada di Tanah Abang. Ya. Jadi orang Yaman kemudian rihlah ke negeri Jawa, ke negeri Nusantara, kemudian wafat di situ. Wafat di Betawi, di negeri Betawi. Dulu belum ada namanya Indonesia, belum ada ya. Mereka nyebutnya Batawi. Nah, ini kita paling ringkas di dalam madhab Syafi'i. Ya, paling bagus rata-rata ulama itu menyarankan kalau mau belajar fikih Syafi'i diawali dengan belajar Safinah. Atau kalau mau ringkas, kalau di pondok biasanya 3 fathu ya. 3 fathu, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Nah, 3 fathu itu, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Kayaknya ada anekdot tuh kalau di anak-anak pondok. Fathul Wahab itu paling susah, ya, paling susah. Saya baca Fathul Wahab pusing. Kenapa? Karena tarkibnya pusing. Ini apa namanya, sampai guru saya bilang, ini kayaknya Mbah Zakaria Ansori ini penulis Fathul Wahab ya. Itu kayak mau pamer ilmu gitu. Mentang-mentang bisa gitu kan, bahasanya itu mutar-mutar. Ini mubtada'nya mana sih? Terus punya kebiasaan membuang man'ut. Naat man'ut kan gitu kan. Ja'a rojulun karimun gitu kan. Rojulunnya dibuang. Ja'a karimun. Ini yang karim siapa? Rojulun, jamalun, kan gitu kan. Jadi sama dia juga gitu. Kan boleh kan ya? Man'ut dibuang boleh nggak? Boleh, tinggal naatnya boleh. Tapi kan kita bingung gitu kan. Mbah Ki mau ngomong apa gitu. Nah, itu tentang Fathul Wahab. Makanya ada anekdot di pondok ini. Orang ngaji, santri itu kalau nggak bisa baca Fathul Wahab, itu turun Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ya pertengahan. Kalau Fathul Mu'in nggak bisa, itu turun Fathul Qorib. Fathul Qorib nggak bisa, ya baca Fathul Izar aja lah. Baik, ini tentang Safinah. Safinah ini di bawahnya lagi. Safinah ini di bawahnya lagi. Kita lihat, kita baca mukaddimahnya dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita lihat mukaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadukallahumma ya man asfaita min ibadikal mu'min. Nahmaduka, kami memuji engkau. Allahumma, ya Allah, ya man asfaita, wahai zat yang telah mensucikan min ibadikal mu'minin, hamba-hambamu yang mukmin.
Waman waman faqahtahu litafaqquhi fid dini. Dan kepada dan wahai zat yang telah memfaqihkan, yang telah memberikan taufik untuk tafakuh fiddin. Ya. Kemudian wa nashkuruka ala ma'alimta wa hadaita wa qawaita. Dan kami bersyukur kepadamu wahai Allah ala ma'alimta, atas apa saja yang telah engkau ajarkan kepada kami, wa hadaita, dan yang telah engkau berikan hidayah, wa qawwamta, dan telah engkau luruskan. Wa nas'aluka an tusalliya wa usallima ala sayyidil mursalina Muhammadin as-sadiqil amin. Dan aku meminta kepadamu wahai Allah supaya engkau bersolawat, ini waktu salima ya, waktu salima ini cetakan zaman dulu ini ya, cetakan zaman dulu, hurufnya pada hilang-hilangan ya. Kami mohon kepadamu wahai Allah supaya engkau bersolawat dan memberikan salam ke sayyidil mursalin as-sadiqil amin ya, wa ala alihi as-sufunun najah, dan kepada para keluarganya yaitu perahu keselamatan, wa ashabihi al-huda, dan para sahabatnya yang memberikan hidayah. Nah, ini namanya bara'atul zimmah. Bara'atul istihlal apa? Bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu adalah keahlian membuka kitab dengan menggunakan istilah-istilah yang nanti akan dipakai. Ya. Apa namanya? Wa waqaftahu litafaqquhi fiddin, alimta wa hadaita wa qamaita wa qawamta. Nah, ala alihi as-sufunin najah. Nah, ini istilah-istilah yang dipakai itu menunjukkan bahwasanya beliau ini punya keahlian bahasa yang tinggi. Amma ba'du. Fa innahu lamma kana minal muqarrari fi ba'dil ma'ahidi al-ilmiyati di Madinati Tarim al-mahmiyati tadrisu kitabi Safinatin Najah. Fa innahu lamma kana, karena di antara muqarrar itu apa? Kurikulum di sebagian sekolah-sekolah ilmiah di negeri Tarim yang terjaga itu adalah mempelajari kitab Safinatun Najah lil mubtadiin, bagi pemula, min sigharil muta'allimin, dari pelajar-pelajar yang masih ya junior, rojani ba'du uli sya'ni min dawil fadli wal irfani. Meminta kepadaku sebagian uli sya'ni, sebagian orang yang memiliki kedudukan, min dawil fadli wal irfan. Ya. Nah, ini kebiasaan dari para penulis, biasanya begitu. Mereka itu kalau bilang, saya nulis kitab ini dari karena inisiatif, enggak. Biasanya mereka nggak akan ngomong begitu. Mereka ngomongnya, sebagian orang itu minta saya untuk nulis. Hampir semua itu coba lihat kitab-kitab ulama terdahulu ya, itu biasanya awalnya begitu. Sampai dulu guru saya, ini Tenanovora gitu ngomong begini. Berharap apa? An aktuba alaihi syarhan sahlan, supaya aku menulis syarah yang mudah, ala tariqatil mutaqaddiminal musla, menurut metodenya ulama-ulama yang terdahulu. Tarikan fihi at-tatwila wal i'ab, yang mana syarah tersebut juga meninggalkan at-tatwil wal i'ab, sesuatu yang panjang, yang bertele-tele, wal i'ab. I'ab itu dikeluarin semua, itu namanya i'ab. Apa itu bahasa Indonesia? Jadi saya menulis kitab ini, kitabnya ringkas, kemudian nggak bertele-tele, dan nggak saya keluarin semua, gitu. Ada yang ditahan. Muktasiran ala ma dalat alaihi ibaratul kitab. Fokus atas apa yang ibarat kitab tunjukkan. Ibarat itu ungkapan. Jadi fokus pada ibarat kitab. Tamrinan lahum ala ta'biri amma qad yakumu bil adhan. Sebagai latihan bagi para pemula untuk mengungkapkan apa yang ada pada adhan. Adhan itu zihin itu benak. Minal mafahimi wal ma'ani, berupa pemahaman dan makna-makna, wa qabaltu roja'ahu bil qabuli, kemudian saya kabulkan lah gitu permintaan mereka.
Kemudian wa as'aftuhu bitahsilil ma'muli. Kemudian as'aftuhu, ya, aku penuhi dengan tahsilil ma'mul, mewujudkan apa yang mereka makmul. Amila ya'mulu itu amala ya'mulu itu artinya angan-angan. Jadi saya wujudkan dengan mewujudkan apa yang mereka inginkan. Wa katabtuhu minasyarhi ma samiha bihi az-zaman, dan saya tulis minasyarhi berupa syarah ma samuha, ya, ma samuha bihi zaman, apa yang mudah bihi zaman. Kemudian wa mutawahhiyan fihi suhulatal ibarati hasbal imkan. Wa mutawahhiyan. Kemudian syarah itu diniatkan dengannya suhulatal ibarat, ibarat yang mudah, hasbal imkan, sebisa mungkin. Ghaira anni rubbama zidtu fihi ma qad yahtaju ilaihi man huwa a'la tabaqati min ulaika. Kecuali saya kadang zidtu, tambahkan, fihi, di dalam kitab ini, ma qad yahtaju ilaihi, sesuatu yang kadang dibutuhkan, man huwa a'la tabaqati min ulaika, dibutuhkan oleh pelajar-pelajar yang a'la tabaqah, yang tingkatannya lebih tinggi dari para pemula tadi. Jadi pemula-pemula yang paling ada yang tinggi nih, sama beliau dikasih tambahan. Lihat tadi halahum ila ma fauqahu al-masalik, supaya menjadi jelas bagi mereka ila ma fauqahu al-masalik, oleh orang-orang yang ada di atasnya. Liyakuna naf'u am, supaya manfaatnya itu lebih luas, wal faidatu atam, dan faedahnya itu lebih sempurna. Insyaallah taala wa sammaituhu, dan saya beri nama kitab tersebut dengan Nailur Roja bi syarhi Safinatin Najah, ja'alallahu khalisan liwajhil karim, amin. Semoga Allah menjadikan ini ikhlas mengharap wajahnya yang mulia, amin ya rabbal alamin. Ini muqaddimah dari beliau, ya, dari pensyarah tentang kitab Nailur Roja ini. Jadi ini memang syarahnya ringkas dan langsung to the point. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.